Iya, selamat siang. Selamat Facebook belum. siang. Sudah belum. Ya, belum. Starting in. Punya gua mungkin lebih pelan kali. Pam. Who lets the dogs Ya, out? 30 detik lagi. Gambarnya membelas ya. Bohong itu sebenarnya. Iya. Oh. Nampaknya aja membelas. Iya, matanya itu loh. Sekali kita mendekat, terekamnya. Langsung ditangkap. Iya, udah mulai belum ya? Belum, punyaku lebih lelet. Mungkin udah kali. FB-nya udah mulai. Punyaku pasti lelet sih. Kita cek ya. Belum. Ada apa dengan ini? Lagi jet lag ya. Padahal dibilangnya itu anjingnya bisa sajau ya, kemarin yang bunuh anak kecil itu. Oke. Ya, udah. Sudah live ternyata. Waduh, bilangnya belum ya. Enggak, belum punyaku. Nah, ini baru masuk. Iya. Ini baru masuk. Ini ya, ternyata masih ada delay sedikit ya. Happening now. Ya, tes suara ada. Tes. Oh, suaranya bagus. Oke. Kita sudah live dan sebentar lagi kita akan mulai Perbincangan hari ini. Topiknya tentang Tentang A B C D E. Mau Oke. dimulai? Mulai ya. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada, baik yang di radio atau yang juga di FB, live FB. Tuh. Hari ini kita bertiga kumpul lagi. Saya Amina Chandra. Saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Kali ini kita mau ngomong apa, Dit? Ngomongin soal yang baru-baru Yang ini berkaki lagi. 4, Iya, berkaki 4, berekor 1, berekor 1. berkuping 2, Betul. bermata 2, Betul. punya hidung 1, Betul. punya mulut. Betul. Ada apa dengan Punya gerangan badan. binatang ini? Jadi kan akhir-akhir ini sempat geger nih ya. Ya, itu katanya itu ada seorang anak balita yang berusia 3 tahun katanya itu tewas tergigit nih oleh anjing ras pitbull yang dipelihara oleh tetangganya pada pekan yang lalu. Dan jadi kita bakal ngebahas ya mengenai ini sesuai dengan judulnya yang tadi anjing Siapa yang yang galak atau majikannya yang galak sebenarnya. Betul. Jadi Yunus juga lagi baca ya. Sebenarnya tuh kronologi kejadiannya seperti apa ya. Ini cukup mengerikan sih ya. Disebutkan pada tanggal 2 Desember malam kemarin, pas kebetulan mama dari seorang anak berusia 3 tahun ini lagi keluar berbelanja. Lagi keluar. Kemudian anak ini nih tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, dia bermain ke tetangganya di sebelah. Dan entah bagaimana tiba-tiba anjing tetangganya yang pitbull ini tiba-tiba menyerang dan sempat juga yang namanya adalah berusaha untuk menerkam si anak tadi. Dan ternyata anak tadi itu akhirnya tergigit gitu ya di bagian perut, dan katanya ini gigitannya itu sampai membuat bagian usus dalamnya ini keluar ya. Waduh. Dan juga membuat sang anak itu kehilangan darah yang sangat banyak. Jadi memang ketika ambulans ini datang ya, juga tidak sempat lagi menyelamatkan nyawa anak yang baru berusia 3 tahun itu. Ngeri ya kalau bacanya sih, serem sih. Dikatakan katanya sampai bagian bagian dadanya ini juga robek ya, kemudian bagian perutnya ini juga koyak dan sampai keluar untuk bagian-bagian dalamnya itu. Wah. Ya, ini soalnya termasuk anjing ganas ya. Iya. Nah, pernah juga tahun lalu anjing ini pada saat ada majikan, ada pemiliknya yang membawa dia jalan-jalan melewati satu rumah di mana rumah itu juga ada anjing. Ternyata anjing pitbull ini juga menyerang anjing rumah tersebut sampai digigit dan
beberapa orang dewasa dan anak kecil ya mencoba untuk meleraikan itu nggak bisa. Gigitannya itu bertahan sampai beberapa detik dan sangat mematikan. Iya, jadi kalau teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di Facebook, kurang lebih tahulah ya bentuk dari anjing jenis pitbull itu seperti apa. Betul. Kelihatannya itu sangat gagah sekali, kemudian badannya itu sangat kekar. Kemudian memang terkenal kan ya kekar kuat ya. Anjing yang sangat kuat. Jadi bagi para pemilik ataupun majikan yang memelihara anjing seperti ini, otomatis dari majikan juga harus melatih anjing tersebut untuk gimana nih tingkah lakunya pada saat bepergian keluar ataupun di dalam rumah. Betul. Dan juga pemberitaan mengenai anak berusia 3 tahun ini ya akhirnya juga sempat heboh ke dunia medsos dan juga akhirnya si anjing ini akhirnya juga dibawa atau diamankan ke tempat penampungan sementara nih. Dan saat ini sepertinya ini seluruh orang lagi berada di dua kubu. Ada kubu yang membela mungkin orang tua dari sang anak tersebut, ada juga kubu yang membela si anjing itu. Soalnya kenapa disebutkan ya, katanya anjing ini juga tidak akan disuntik suntik mati mungkin. Jadi akan berujung pada kematian bagi si anjing tersebut. Sebenarnya oke nggak sih kita pelihara anjing, apalagi anjing yang dengan jenis anjing ini yang dikatakan anjing yang galak dan kadang-kadang kan namanya binatang. Sulit emosinya itu sulit terkendali kan? Walaupun sudah diajari atau sudah diberi makan. Dilatih. Nah, pada saat dia namanya juga anjing ya punya emosi sendiri. Pada saat dibawa jalan-jalan keluar ternyata dia bisa menyerang orang lain. Bahkan juga ada anjing yang bisa menyerang pemiliknya sendiri. Berbalik menyerang pemiliknya ya. Iya. Itu juga ada. Betul. Jadi memang pemberitaan ini juga sampai hari ini masih jadi ini ya pro dan kontra ya. Memang sih agak mengerikan sekali ya. Soalnya pitbull ini juga disebutkan sebagai salah satu anjing yang sebenarnya ini telah dilarang oleh beberapa negara dunia bahkan betul. Disebutkan anjing pitbull ini dulunya ini sempat ya digunakan oleh warga di Amerika Serikat ini untuk dijadikan sebagai binatang aduan. Jadi sengaja dipelihara untuk ngadu, adu gitu ya dengan anjing. Pertunjukan ya. Kayak orang kan ada adu ayam, adu jangkrik. Ini juga adu anjing, biasanya pakai anjing pitbull. Karena lebih galak, lebih ganas gitu ya. Betul. Kalau Yunus lihat foto anjing babynya sih lucu sih. Pas lagi baby, papi lucu ya. Beruang juga lucu. Sekali besar. Aduh, takut juga ya. Tapi kalau dari kasus yang seperti ini, menurut saya sih kedua belah pihak ada tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kalau dari ibunya, kenapa dia berani pergi keluar dan meninggalkan anaknya sendirian di situ? Apalagi anaknya yang berusia 3 tahun saja bisa keluar loh gitu. Keluar kemudian mendekati anjing tersebut seperti apa yang Anda lihat dalam foto ini. Jadi ruangannya itu terbuka ya, bukan yang ada di Taipei gitu kan kayak terbatasi sama dinding ataupun pagar gitu kan. Tapi yang di sini itu terbuka. Jadi anjingnya itu kebetulan berada di tengah kandangnya dan yang di sebelah kanan itu merupakan tempat pemeliharanya. Tetangganya, dan yang sebelah kiri ini yang berdinding putih itu katanya merupakan rumah majikan ataupun rumah anak tersebut tinggal. Jadi anak tersebut pada saat mamanya keluar, katanya pergi keluar, nah anaknya keluar kemudian mendekati kandang anjing yang ada di tengah itu dan pada akhirnya terjadilah peristiwa naas tersebut. Dan menurut saya kalau dari ibunya kenapa berani meninggalkan anaknya sendirian, apalagi yang berusia 3 tahun. 3 tahun. Ini berusia 3 tahun ya teman-teman ya. Karena kalau yang tetangganya yang di sini anjingnya itu dalam kondisi sudah dirantai loh teman-teman ya. Ya, jadi di situ kandangnya itu sudah dirantai, coba Anda lihat sendiri, itu rantainya juga sangat tebal sekali ya, karena sudah tahu tenaga yang dikeluarkan oleh anjing ini kalau lagi emosi atau gimana itu sangat besar sekali ya. Jadi dirantai dengan sangat tebal sekali. Jadi misal kalau dikatakan ini sepenuhnya salah dari tetangga ataupun salah yang anjing, mungkin kontroversi ya. Betul. Dan saat ini sekarang sepertinya juga sedang ada wacana ya untuk mulai melarang memelihara anjing jenis ini. Betul. Karena udah ada beberapa kejadian di mana anjing ini ketika pemiliknya membawa dia jalan-jalan dan menyerang anjing lain atau menyerang orang lain. Nah, jadi pihak sementara bagi mereka yang sudah memiliki anjing ini, nggak mungkin dong sudah punya anjing terus karena larangan akhirnya anjing ini dibuang, ditelantarkan. Betul. Dengan kondisi demikian malah akan lebih merugikan ketertiban umum. Betul. Nah, jadi bagi yang pemilik anjing ini, mereka juga harus segera
melapor diri lagi. Betul. Ya, dengan ketentuan yang ada, apabila memenuhi syarat, baru diizinkan untuk tetap memelihara anjing jenis Pitbull. Betul. Dan pada saat, orang Taiwan kan suka nih bawa anjingnya jalan-jalan ke taman, jalan-jalan keluar. Mereka juga wajib didampingi orang dewasa. Yang membawa anjing Pitbull wajib didampingin orang dewasa, kemudian juga harus diikat dengan tali. Talinya nggak boleh kurang dari 1,5 meter. Terus juga wajib pakai masker. Betul. Jadi memang pemberitaan tadi Kak Amina bilang ya, di Taiwan sendiri juga ada wacana untuk melarang yang namanya memelihara anjing Pitbull ini ya. Terhitung tanggal 1 Maret 2022 ini ada pengumuman dari Dewan Pertanian ini ya, menyebutkan katanya ia akan melarang yaitu warga memelihara ya atau mengimpor anjing jenis Pitbull ini ke Taiwan. Jadi pengumuman tersebut sebenarnya juga sudah dikeluarkan ataupun sudah diumumkan pada bulan November, akhir bulan November yang lalu. Pada pekan lalu terjadilah kasus seperti ini dan muncul juga sih pro dan kontra. Banyak orang yang bilang oke, saya dukung segera secepatnya dilaksanakan, tapi ada juga yang bilang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada si anjing. Sebenarnya nggak cuma anjing Pitbull sih. Betul. Kan di Taiwan banyak anjing liar, padahal anjing liarnya itu bagus-bagus, kesannya itu anjing mahal-mahal. Nah, karena di Taiwan sendiri juga ada fenomena di mana mereka yang suka dengan anjing, sukanya itu hanya sesaat. Atau dengan peribahasa panas-panas tai ayam. Itu peribahasa ya. Oke. Jadi panasnya bentar doang. Panasnya bentar aja gitu. Setelah itu anjingnya entah dikemanakan, langsung dibuang aja, dibawa ke gunung, dibuang, dilepas. Soalnya jadi sudah terlena mungkin ya sama orang lain bilang, wah itu pelihara anjingnya lucu ya. Ya udah saya pelihara juga Pas sudah datang ke rumah, pas mulai pelihara, baru tahu rasanya. Ternyata melihara seekor anjing ataupun kucing ataupun yang lain itu ternyata tidak segampang apa yang kita pikirkan ya. Betul. Ya seperti Kak Amina bilang, udah mahal, repot, segala macam. Nah ujung-ujungnya apa? Diterlantarkan seperti itu saja. Betul. Dan juga penelantaran hewan ya itu juga sangat menjadi momen atau isu yang sangat sangat sensitif ya. Apalagi hewan-hewan yang mungkin itu tidak hidup di Taiwan. Mungkin hewan-hewan yang tadinya itu berada dari luar negeri ya, kemudian datang ke Taiwan, kemudian dipelihara sebentar, kemudian dibuang begitu saja, dan begitu dilepas mereka akan bereproduksi, beranak, itu malah akan menambah tantangan untuk bagi alam Taiwan sendiri. Kemudian anjing-anjing liar ini karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngerawat, mereka kan di mana-mana. Amina juga pada saat berwisata ya di keluar kota sering melihat ada sekelompok anjing-anjing liar ini. Kita mau mendekat kita juga takut karena jumlah mereka terlalu banyak. Tiba-tiba mereka menyerang, kalau misalnya kita cuma sendiri atau berdua kan juga bahaya. Betul. Jadi yang namanya untuk anjing Pitbull sendiri sebenarnya ada nggak sih tips-tips itu supaya kalau ketemu anjing Pitbull itu jangan deh kita diserang Jangan dia. Jangan melihat ya. Gimana caranya? Nggak cuma Pitbull ya. Anjing liar pada saat kita sendiri, terus di situ mungkin ada kelompok anjing-anjing liar yang sedang duduk di sana atau sedang berjemur. Nah, gimana caranya agar kita tidak memberikan gerak-gerik atau kesan yang menantang anjing tersebut untuk menyerang kita? Sebenarnya Yunus tuh awalnya berpikir ya, sebenarnya Taiwan itu tuh kalau anjing-anjing liar di Taiwan tuh nggak ada yang galak. Awalnya pikir seperti itu. Kok sepertinya anjing-anjing Taiwan tuh satu. Apalagi musim kawin. Takut aku. Ya kan, apalagi kalau Yunus perhatiin ya, anjing-anjing di Taiwan tuh udah seperti manusia. Mereka tuh bisa menyeberang lampu merah, kemudian bisa berjalan di pinggir jalan seperti manusia. Jadi Yunus pikir, wah anjing di Taiwan tuh sangat-sangat luar biasa dan beradab sekali ya dibandingkan anjing-anjing di luar sana gitu loh. Tapi ada saatnya emosional ya, seperti Kak Amina bilang gitu ya. Pada saat musim dingin, musim kawin. Oh gitu ya. Jadi jangan mendekat ya. Apalagi kalau gerombolan. Kadang-kadang kita nggak mendekat, tapi mereka sendiri yang mendekat. Mereka Amina sih penasaran pernah dikasih tahu sih kalau anjing itu kita harus lebih tinggi, lebih tinggi daripada dia. Pada saat misalkan dia ada yang menyerang, kita bisa angkat atau acungkan tangan, kesannya itu kita lebih besar, lebih tinggi dari dia, maka dia akan takut. Iya, ada juga Yunus dengar katanya kalau misalkan anjing itu mengejar Anda, jangan lari katanya, karena insting mereka tuh kalau dia lari berarti itu buruan saya. Langsung dikejar. Kejar sampai dapat. Gitu loh.
dia akan terus menggonggong. Nah, kita jangan takut, jangan lari ke belakang. Kalau kita lari ke belakang, insting dia itu akan pikir, oh ini buruan saya nih. Saya kejar sampai dapat. Jadi bisa kalau ketemu katakanlah anjing di jalanan, kita tetap tenang, jangan lihat dia, kemudian tetap jalan gitu ya. Jangan dilihat, soalnya kalau dilihat berarti dia bilang, oh ini orang nantang ya, gitu ya. Dia tahu ya ternyata ya. Dia tahu ya. Iya. Apa ini ya, lihat ya, berani ya nantang langsung di gitu ya. Tatapanmu saya paham tatapanmu ya kan, anjing tadi ya. Iya, jadi kurang lebih kayak tapi gitu. Tapi sebenarnya jangan mendekat sih, apalagi kalau jumlah mereka tuh banyak. Iya, betul. Yang segerombol kayak gitu, mesti hati-hati ya. Saya pernah sih dulu naik sepeda di Yubai, kan ada tuh jalanan di kota Taipei segala macam, pas malam-malam ada segerombolan kayak gitu. Pikir saya, wah mungkin jinak gitu ya. Pas sudah mau melewati dia, tiba-tiba ada satu yang ngegonggong, langsung dikejar. Iya. Tapi kejarnya nggak sampai jauh-jauh gitu, enggak. Dia paling kejar bentar doang, habis itu udah mundur kayak gitu. Jadi ya masih hati-hati juga. Naik sepeda motor nggak sadar kalau rumah itu ada anjing, karena mungkin melewati rumah dia yang dia jaga ya. Pas Aminah lewat, dia menggonggong terus ikut. Aminah dikejar sampai Aminah juga takut kan, akhirnya Aminah klakson terus, dia sendiri ketakutan. Jadi akhirnya dia ketakutan sendiri ya. Iya betul. Jadi memang menurut tema di hari ini yaitu adalah anjing yang galak atau majikan yang galak. Ayo. Menurut saya sih mungkin dari majikannya juga nih ya. Katanya juga bisa kalau sering-sering pukul atau segala macam, dari anjingnya juga bisa lebih emosional segala macam ya, pemiliknya kayak gitu. Cara didikannya sih. Betul. Ya susah-susah ya berarti ya. Iya, berarti jadi kalau gampang juga untuk melatih seekor anjing ya. Iya betul. Sebenarnya di Taiwan sendiri yang tetap disuruh sih ya untuk mencintai binatang, apalagi binatang piaraan, binatang yang imut-imut, lucu-lucu seperti anjing dan kucing. Jangan menyiksa, jangan menganiaya. Tetapi bagi pemeliharanya harusnya mereka juga punya tanggung jawab pada saat anjingnya itu ditinggal. Harusnya itu benar-benar aman. Jangan sampai melukain orang lain. Atau pada saat bawa anjingnya jalan-jalan, ya jangan lupa untuk membersihkan kotoran yang ada atau juga air kencingnya di jalan. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena ini tempat umum ya. Dan juga peralatannya juga harus yang lengkap. Contohnya bisa kalau tahu anjing yang Anda pelihara itu memang ada karakter galaknya, otomatis harus pakai perlengkapan untuk itu, menutup mulutnya agar dia tidak bisa gigit-gigit atau segala. Iya betul, kayak gitu juga harus tetap selalu dipersiapkan. Oke, teman-teman pendengar, untuk obrolan kita di udara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya, untuk yang di Facebook tetap jalan teman-teman. Jadi mungkin ada yang baru masuk atau kayak gimana. Kita hari ini ngomongin soal silakan kasus. Ya, kasih komentar ya. Menurut Anda anjing galak atau pemilik anjing? Bukan majikan yang galak, majikan di rumah. Iya, jadi sebenarnya itu anjing yang galak. Ini pemilik anjing. Iya, ini majikan yang di sini tanda kutip itu adalah pemilik anjingnya, bukan majikan pemberi kerja. Ini sengaja nih. Sengaja ini pancing-pancing ya. Enggak, atau mungkin jebakan Batman. Bukan, atau mungkin ada teman-teman yang mau curhat juga gitu kan soal majikannya. Juga boleh kali ya. Tapi yang saya maksudkan di sini majikan itu tanda kutip pemilik dari anjing tersebut. Ya teman-teman, jangan salah kaprah. Alina punya pengalaman waktu kerja di agensi. Dia mempekerjakan pekerja Indonesia. Tugasnya itu adalah untuk jaga 3 anjing di rumah. Oke. 3 anjing gampang di rumah. Ya. Terdengarnya gampang ya. Ya, kesannya gampang ya. Tapi anjing di rumah itu anjingnya bulunya tuh loreng-loreng. Yang paling kecil mungkin selutut kali ya. Sepaha lah, setengah paha. Yang paling kecil ya. Itu paling kecil loh. Ya, paling kecil. Terus yang dua itu di pinggang. Di pinggang. Pada saat kita mengantar mbaknya ke tempat majikan itu, kita disuruh hubungin dulu, kasih tahu dulu sama majikannya. Ini bener ya majikannya mbaknya ya. Majikannya itu akhirnya iya tahu. Jadi ketiga anjing itu dibawa keluar dulu. Dan kita masuk ke rumah, disuruh duduk diam di tempat. Jangan banyak gerak gitu. Kita udah duduk diam di ruang tamu, anjingnya baru dibawa masuk. Anjingnya duduk di samping pintu. Jadi anjingnya duduk di situ. Nah, terus kan kita kenalin nih mbaknya mau kerja apa gitu, kenalin pekerjaannya kan dan kita nggak boleh banyak gerak. Dari salesnya itu, dia kan orangnya energik nih. Jadi ngomong tangannya itu banyak gerak. Sana gerak sini. Anjingnya langsung berdiri. Waduh. Majikannya langsung bilang, "Yang Xiao Cie,
kalau ngomong pelan aja, nggak usah pakai tangan. Oke. Jadi dia ketakutan. Nah kita tuh ngomongnya itu sampai ketakutan. Akhirnya Aminah nanya mbaknya, Mbak kamu berani nggak? Iya saya mau coba gitu. Saya berani, saya mau coba gitu. Akhirnya dipandu sama majikan selama 3 bulan. Karena majikan punya perusahaan pabrik di Cina. Jadi majikan itu bolak-balik. Jadi di rumah itu bakal tinggal si anjing sendiri. Majikan nggak tega. Jadi butuh orang yang merawat anjing itu tiap hari, bawa jalan-jalan, kasih makan, sama sekalian bersihin rumahnya. Tapi 3 loh ya. Tapi 3 anjingnya, anjingnya setelah masuk rumah, bantu dia lap kaki, biar bersih. Bersih. Nah terus mbaknya itu kerja lumayan ini sih ya, lumayan pintar. Nggak nyampe sebulan, majikan bilang, wah mbak ini pintar sekali, dan dia lepaskan buat mbaknya itu untuk jaga rumah dan jaga anjingnya. Ya, jadi majikan lebih lepas, bisa leluasa bolak-balik dari Cina ke Taiwan. Iya. Cuman yang kasihan mbaknya, karena anjingnya kan nggak bisa ditinggal. Kalau bawa jalan-jalan pun membawa 3 anjing itu, ketika bertemu dengan teman-teman sekampung, teman sekampung. Enggak ada yang berani mendekat. Karena galak. Anjingnya galak. Berarti kalau mbaknya kalau di jalan, kalau ketemu orang yang nggak dikenal ataupun orang gitu yang mendekat, dia bilang, awas, anjing galak. Gitu. Iya, jadi kita langsung bacain komen-komen ya pada hari ini nih yang udah ikutan nimbrung di acara obrolan hari ini. Ini dari siapa nih? Eta Nurhayati, selamat siang Kak, katanya selamat siang. Kemudian ini juga ada dari Bung Edi Setiawan, THB Nyimak, selamat siang, salam sehat selalu. Oh iya loh, ngomong-ngomong, ini kita juga mau mengucapkan bela sungkawa juga nih kepada para korban yang di Semeru sana. Ya kemarin kan sempat erupsi, kemudian itu memang sangat terbilang parah ya. Ya itu parah sekali. Kemudian kita juga bisa melihat dari video-videonya kepulan asapnya yang begitu tebal. Kemudian saya kemarin juga lihat berita itu dari Taiwan di Indonesia, ada kasih video. Itu katanya ketinggian abunya itu sampai menutupi truk yang angkut pasir itu setinggi itu loh. Itu mungkin di sebagai tempat aja loh ya. Ada mungkin sebagai tempat yang lebih dalam lagi tuh ketebalan abunya segala macam. Wah. Tapi kita juga menyampaikan terima kasih serta salut kepada para relawan yang langsung turun ke lapangan untuk membantu warga mengungsi. Betul. Semoga korban-korban yang masih belum ditemukan, warga yang masih dalam status hilang ya, bisa cepat ditemukan dan keluarga ditinggalkan bisa diberikan penghiburan. Amin. Ya udah, kita lanjut lagi nih baca komen ya. Itu dari apa ini? Nuna Deni, anjing galak lah. Tapi ada juga anjing yang gak galak ya, jinak. Seperti ya anjing yang saya pelihara di rumah juga jinak. Majikannya yang galak. Majikannya yang galak. Oke, kita lanjut lagi ini dari. Ada yang pernah digigit anjing? Ada nih, ada yang bilang. Ada. Katanya mana tadi ya? Nuna Deni mengatakan, aku tuh pernah digigit anjing. Waduh. Kemudian anjingnya tuh besar semua ya. Sakit tahu katanya. Sampai dilarikan ke klinik. Iya. Kalau digigit anjing itu harus suntik tetanus ya? Nggak tahu loh, nggak pernah. Itu karena takut rabies kali ya? Gitu. Atau infeksi nggak tahu. Tadi pernah nggak digigit anjing? Gigit tapi sih. Karena gigi enggak. Saya gigit. Bukan, giginya tuh kecil jadi nggak berasa. Kalau iya kebanyakan gitu. Iya, kebanyakan. Teman Aminah juga ada piara satu yang chihuahua kan. Gigit. Dia gigit tapi dia nggak berani. Dia nggak berani sampai ngegigit, dia cuman kayak nakut-nakutin gitu. Nih gua gigit lu. Kalau dulu apa lu? Kita tendang, hentakkan kaki, dia langsung kabur. Ya kalau pelihara di Indonesia dulu ada yang kayak gitu. Maksudnya kalau lihat saya tuh wah saking senangnya tuh kayak gigit tapi dibilang gigit enggak gigit juga. Enggak sampai dalam-dalam banget gitu. Enggak memasukkan giginya, dia cuman kayak masukin ke dalam mulutnya doang gitu. Terus ini mau tanya ya, kenapa anjing itu kalau misalkan dia tuh ada majikan dia dirantai begitu, kalau misalkan dia nengok anjing lain dia akan galak, tapi begitu dilepas majikannya dia langsung diem? Itu mungkin
Misalnya tuh anjingnya tuh kalau di belakang ada orang yang nge-backing dia berani. Tapi setelah belakang itu nggak ada orang, dia nggak berani. Mungkin ada sebagian ya kayak gitu ya. Tapi kebanyakan itu kalau udah dilepas itu bahaya. Iya, tapi kalau anjing, ya gitu. bener. Kalau anjing yang dirontai itu justru anjing yang berbahaya. Oh, berbahaya. Ya. Karena dia sudah menetap di satu tempat mungkin pada saat dilepas, jadi membabi buta gitu. Enggak anjing lagi, membabi. Anjing. Iya, ini kita lanjut baca ini dari Rina Dedu ya. Dadu. Karena itu tergantung owner yang pelihara. Iya. Jika tidak memiliki attitude yang baik, itu lebih baik janganlah pelihara. Kasihan binatangnya, bilangnya seperti itu. Tapi misal kalau memang sudah terlanjur terpelihara, sama kita otomatis ya kita juga harus tetap itu harus tetap bertanggung jawab, kemudian ya mendidiknya, kemudian juga melatihnya agar ya lebih baik lagi gitu ya. Nah, misal kalau memang gigit sesuatu, kasih aja boneka biar dia gigit kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ini dari apa ini? Wajah Pribumi, apa kabar Kak? Baik. Halo. Wajah Pribumi, gimana kabarnya? Ini kita lanjut lagi dari Vivian Febri. Ini banyak juga ya yang kasih curhatan ya sama kita ya. Ini ya curhatan anjing semua nih. Mana yang majikan? Gak canda. Oke, kita lanjut lagi nih dari Vivian Febri. Katanya kayaknya ini kurang kasih sayang karena anjing itu lebih sayang, gitu. Karena perawatan sama vaksin itu penting banget buat hewan peliharaan. Oh iya, harus divaksin ya. Tapi kalau yang sayang anjing itu luar biasa sekali. Bahkan anjing itu udah bagaikan apa? Anaknya sendiri. Sayang banget. Ya kan? Masa aku ke rumah teman aku katanya nih. Ini si tante datang panggil tante. Hah? Aku dipanggil tante sama anjingnya. Dia panggil kuk iya. gitu. Dia tahu gitu. Sayang sekali. Iya, kita lanjut baca juga nih dari Lin Xiaopah. Karena saya paling tidak suka sama hewan peliharaan anjing, tapi tidak benci. Dapat majikan selalu punya anjing, tapi majikan tidak nyuruh saya ngurusin anjing, katanya seperti itu. Iya. Ya ini juga dari Woaini katanya. Woaini. Selamat siang ya, Woaini gitu ya. Halo juga Lili Wijaya. Ini dari Kak Lili ternyata ya. Salam buat kakak-kakak Kak Wijayanti ya. Iya, Wijayanti. Kemudian ini juga dari terakhir nih ya, dari Abdul Wahab Al-Bilal. Katanya BMC Subar hadir. Sulawesi Terima Barat. kasih sudah hadir. Salam juga buat semuanya. Oke, jadi kurang lebih ngobrol-ngobrol soal anjing atau majikan yang galak. Sampai di sini dulu ya. Galak majikannya itu maksudnya pemelihara atau pemilik anjingnya. Anjingnya kalau misalkan ada majikan ya, dia tuh berani banget. Tapi semajikannya dia turunin mereka berdua, diem langsung takut. Ini dapat video yang seperti itu ternyata. Oke deh, mungkin untuk yang di acara live Facebook harus kita akhiri dulu juga di sini ya. Jadi yang pastinya siapa yang salah kita juga nggak tahu. Nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Yang pastinya misal kalau Anda memang memelihara anjing pitbull seperti ini, ya otomatis harus tetap dijaga dan ya senantiasa memperhatikan keadaan anjing Anda juga. Dan Anda yang di luar juga harus hati-hati ya. Apalagi jangan seperti ibu yang tadi nih pergi keluar terus meninggalkan anaknya sendiri. Takutnya nanti peristiwa naas seperti ini bakal terjadi lagi gitu kan. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat selalu. Bye bye.